Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel saya, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, sesuai dengan janji saya kemarin itu kita sempat harusnya membahas tentang seputaran si Cardano ya. Cuman kemarin karena lebih urgent kita bahas Bitcoinnya dan hari ini kita baru ngelihat ada potensi-potensi seperti rebound, baru akhirnya saya putuskan untuk bahas si Cardano ini. So, before kita bahas tentang Cardano, saya akan bahas dulu dari Bitcoin dominance-nya supaya teman-teman ada gambaran nih terhadap apa sih kondisi yang terjadi saat ini. Dan untungnya teman-teman, Bitcoin dominance hari ini kembali drop lagi ya. Dan kita sekarang kembali ngetes di kisaran area 161,8% dari Fibonacci eksternal di kisaran 41,27%. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih kalau kita ngeliat Bitcoin dominance ini turun dan Bitcoinnya juga turun teman-teman. Yang terjadi itu berikutnya adalah potensi money flow itu berpindah dari Bitcoin menjadi ke kripto-kripto lainnya atau altcoin. Makanya teman-teman lihat sekarang posisinya itu ada beberapa koin yang udah mencenderung menghijau seperti Solana misalkan ya. Terus kemudian ada KSM. Tadi kita juga ada sempat bahas soal ini ya, Airwave dan juga ada HBAR. Nah, ini beberapa udah ada yang mulai gain guys. Even koin-koin seperti ya Holo dan Reef itu mereka sebenarnya cenderung penguatan ya hari ini. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya tuh udah mulai hijau kembali guys. Dan ini sebenarnya merupakan dampak dari si Bitcoin dominance-nya sendiri yang akhirnya drop lagi ya. Inilah kenapa saya katakan exponential moving average ini sangat bagus ya untuk digunakan. Kalian bisa lihat ya, selama mereka tidak crossing atau terjadi yang namanya bull cross, maka memang masih ada potensi bahwa ini hanya sekedar ngetes di kisaran area exponential moving average di 55-nya beserta Fibo 127,2% di 42,59% atas pergerakan si Bitcoin dominance. So, itu yang terjadi saat ini. Kita terreject lagi atas exponential moving average 55 dan sekarang kita posisinya itu sedang ngetes kembali ke kisaran area ini ya. Kalau misalkan kita ngelihat ada drop lagi, maka ada kemungkinan Bitcoin dominance bisa nyampe kisaran 39,80% guys. Nah, kalau Bitcoinnya turun, maka yang terjadi adalah kita akan masuk ke dalam alt season lagi ya. Untuk altcoin itu akan bergerak sedikit parabolik atau terpisah dari arah pergerakan si Bitcoin. Oke, so kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya dulu untuk si Cardano. I think itu enough ya untuk si Bitcoin dominance-nya ya. Nah, untuk si Cardano sendiri, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini sebenarnya saya ada analisis yang udah lama saya lakukan. Pertama, teman-teman, saya pengen review dulu sedikit bahwa sebelumnya kita breakout itu dari falling wedge pattern dan semenjak itu kita mengalami penguatan yang sangat signifikan atas si Cardano. Nah, terakhir kita itu punya highest level di sini ya guys, dan itu di kisaran area kurang lebih 2,460 dolar ya, dan itu di kisaran 16 Mei 2021. Sebelum itu kita belum pernah nyampe ke kisaran area tersebut sampai akhirnya kemarin ini nih kita penguatan dan tertingginya itu di 3 dolar ya. Sebelumnya saya sempat bikin video di Cardano juga di kisaran tanggal berapanya saya lupa, tapi intinya saya menyampaikan untuk teman-teman yang hold Cardano sebenarnya udah boleh consider untuk taking profit di sini. Kenapa? Salah satu reasonnya adalah Cardano ini membentuk semacam rising wedge pattern di kisaran area ini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat secara langsung gitu ya. Terus tambahannya guys, di sini juga ada yang namanya RSI divergence ya, which is ini sebenarnya kondisi ini itu terjadi sebelum adanya FUD terhadap Cardano ya. Kita udah ngelihat ini, udah antisipasi ini melalui technical analysis, dan kebetulan saya sharing setiap hari kan di advance group karena Cardano ini termasuk dalam top 5 cryptocurrency di seluruh crypto market cap ya. Jadi karena kita update terus setiap hari, kita tahu gitu memang progresnya pada saat itu kita udah ngelihat rising wedge pattern ini terjadi, dan ini posisinya sebelum terjadinya berita yang seputaran Cardano ini bermasalah ya untuk smart contract-nya. Jadi ya kalau dilihat saat ini kondisinya teman-teman bisa sebenarnya bagus atau enggak sih, kan itu pertanyaannya ya. Kalau saya pribadi ngelihat ini cukup baik gitu ya, karena kita pertama ketahan di kisaran area ini which is itu exponential moving average 55, kemudian ada area ini juga yaitu all time high-nya terakhir, dan memang kita sekarang statusnya itu lagi ngetes ya terhadap si supportnya di sana gitu. Kalau misalkan kita sudah berhasil breakout dari sini ya kita perlu tahu gitu ya, artinya
apakah di sini memang berpotensi sebagai supportnya kita. Karena kalau misalkan memang ini menjadi supportnya kita wajib ngeliat dia bertahan di kisaran area ini. Dan menggunakan Big Fan Zone konsep, kita tahu terakhir breakoutnya itu sebenarnya dari sini ya. Jadi powernya itu dari sini didorong, di push ke atas, dan kita belum pernah create higher high lagi semenjak di kisaran area ini. Jadi saya pikir kalau misalkan teman-teman tanya seputaran Cardano, even kita balik sampai ke kisaran $1,9 pun, saya pribadi masih cukup yakin dengan posisi Cardano ini masih dalam keadaan bullish. Oke, so itu untuk time frame daily. Tambahan lagi aja, paling kalian boleh perhatikan kalau misalkan kita bisa balik close di atas 161,8%, which is $2,5, itu akan menjadi baik sekali untuk Cardano ya, karena kita bisa lihat di situ ada resisten yang saat ini cukup kuat. Oke, nah kita akan pindah ke time frame 4 jam karena saya di sini pengen tunjukin secara jelas ya ke teman-teman semua ya, lebih detail lagi. Jadi untuk posisi Cardano ini terakhir kalian bisa lihat ya, pergerakannya seperti ini, dan seperti yang kita ketahui kalau misalkan untuk terbentuknya si apa ini kita bilang rising wedge pattern ya, sebenarnya kan dia kurang lebih itu prosesnya seperti ini A, B, kemudian C, kemudian D, kemudian E ya. Dan kalau misalkan kita failed break ke atas, maka ya inilah yang terjadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Biasanya sih memang sekitar 2-3 wave correction ya. Kalau misalkan kita ngelihat pergerakan ini, intinya sih seperti itu. Tapi saya tadi kayaknya salah tarik guys, harusnya dari bawah sini ya. Jadi ini A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, which is kalau misalkan kita failed ya, bertahan di kisaran ini ya, ini yang terjadi gitu ya. Prosesnya itu biasanya makan sekitaran kurang lebih 2-3 wave lah koreksinya. Dan ini tampak sekali jelas terutama terhadap si time frame 4 jam ya. Dan kalian lihat di sini sebenarnya sudah mulai berprogres ya, sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget, nggak terlalu signifikan banget, tapi intinya sudah terjadi. Nah, good newsnya guys, ini good newsnya nih ya buat holder Cardano. Sebenarnya gini, kalau dari kita lihat posisinya sekarang, ini malah ada potensi kita ngelihat yang namanya hidden bullish divergence ya. Good newsnya adalah itu. Kenapa? Kalian lihat ya, market itu create higher low, tapi dari RSI-nya itu create lower low. Which is ini sebenarnya bagus ya. Kalau misalkan teman-teman nge-search ya, hidden bullish divergence ya, untuk RSI yang kalian temukan adalah seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan hidden bullish divergence, price itu making higher low, meanwhile osilatornya atau RSI-nya itu creating lower low. Nah, kalau misalkan ini terkonfirmasi, maka kita akan melihat si Cardano ini berpotensi terrebound kembali dari kisaran area ini ya, which is kita tahu, sama-sama tahu ini adalah salah satu support kuatnya dia ya, karena sebelumnya ini sempat jadi resistance. Oke, so kalau misalnya ngelihat kondisi kayak gini, teman-teman hanya tinggal bersabar aja dan melihat reaksi atas pasar, karena kalau kita turun lagi satu time frame ke time frame 1 jam, ini sebenarnya sama dengan Bitcoin ya, kita sudah menunjukkan adanya bullish divergence, dan ini sebenarnya tampak cukup baik untuk si Cardano ya. Saya pikir paling seperti itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan seputaran Cardano. Kalian boleh perhatikan ya, karena di sini ada potensi kita membentuk semacam double bottom ya, double bottom dari sini ke sini ya, dan ini adalah neckline-nya kita guys. Jadi kalau misalkan kita break dari neckline ini, kita mungkin akan ngelihat Cardano ini akan kembali pemulihan ya, atau recovery ya, dan penguatan itu bisa diukur menggunakan panjang daripada si double bottom pattern ini, which is kalau misalnya digeser itu berarti kita ada penguatan yang berpotensi untuk ngetes kisaran area support sebelumnya ya, which is itu di kisaran area ini. Oke, nah di kisaran $2,7 lah kurang lebih deh. Udah belepotan guys, saya sudah ngantuk. Ya kurang lebih $2,7 lah ya. Ya itulah ya kalau misalkan untuk si Cardano. Jadi saya rasa itu aja dulu apa yang saya ingin sampaikan seputaran Cardano. Mudah-mudahan aja nih kita bisa ngelewatin si exponential moving average ini ya, karena ini saat ini posisinya ini berfungsi sebagai dinding guys. Kalau misalkan dia sebagai dinding, itu kita harus berhasil lewatin, dan swing terakhir itu kan ada di sini. Jadi kalau misalkan mau confirm ya, yang lebih konfirmasi, at least close di atas ini baru bisa memberikan kita indikasi penguatan terhadap Cardano. Oke, so I think itu aja teman-teman ya. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Hopefully apa yang saya bagikan seperti biasanya bisa membantu dan juga memberikan semacam gambaran ya terhadap teman-teman yang mau belajar technical analysis. Tambahan aja sedikit, yaitu Fibonacci 61,8% di $2,2. Oke, so
I think that's it. Thank you very much for watching this video. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya, and I'll see you guys again in the next video. Cheers.